Salam kenal, mungkin saya kenalan dulu. Saya juga putranya Pak Bagus, putranya Bu Purwati, kebetulan juga yang mengelola Katulistiwa Center ini. Itu. Nah, pertama mungkin saya ucapkan selamat datang di Katulistiwa Center. Jadi Katulistiwa Center ini sebenarnya inspirasinya juga nggak jauh-jauh dari bagaimana berkarya. Saya melihat Bapak dan Ibu berkarya, bahkan mungkin kalau bicara tentang Argasera ini nggak asing juga buat saya, karena dari kecil ya lingkupnya biasanya diajak Bapak sama Ibu ya ke UM. Nah, gitu, ke tempat-tempat ke seni rupa misalnya gitu, saya ngikut-ngikut aja gitu. Nah, kebetulan kok waktu itu saya sedikit cerita, sebenarnya saya pengennya di musik gitu. Nah, waktu di musik saya pengen kuliahnya diisi, tapi Bapak bilangnya arek ngeri-ngerikan kok kuliah diisi gitu. Jadi saya urung, jadi nggak jadi. Akhirnya saya beralih ke arsitek lanskap gitu, sehingga akhirnya setelah kuliah lulus kerja, kebetulan ada kesempatan ya saya membuat sebuah karya. Ini saya anggap sebuah karya, sebuah tempat hub kreatif yang memang waktu itu saya inspirasinya dari kegiatan-kegiatan kreatif yang saya lihat dari Bapak Mas Mahendra waktu itu kan basicnya di desain komunikasi visual, adik yang sukses di musik gitu, sehingga akhirnya dari situ saya coba membuat ruang-ruang yang ada di Katulistiwa Center itu mengadopsi itu. Nah, saya pun ketika di arsitek lanskap juga mengambil jurusan pertanian waktu itu di hortikultura, sehingga akhirnya ketika melihat tempat ini, nah ini jadi tempat yang asik untuk dieksplorasi dan digabungkan gitu. Nah, harapannya memang ini nanti benar-benar menjadi tempat hub kreatif, siapapun bisa menggunakan. Bahkan saya senang ini Argasera memberikan inspirasi ya, bahwa berkarya itu enggak perlu bisa sampai kapanpun gitu, bahkan itu akan menjadi inspirasi bagi kami yang masih muda gitu nanti, sehingga bisa berkarya terus dan nggak putus asa gitu. Nah, itu yang menjadi gambaran kami, sehingga saya sangat senang ada kegiatan temu kangen keluarga Argasera seni rupa gitu. Mungkin itu nanti bisa sambil mengeksplorasi banyak hal yang bisa dieksplorasi. Sebenarnya bagusnya di sini waktu sore menjelang mau terbenam itu biasanya juga rame, banyak yang senang di area rumput di sebelah sana, duduk-duduk sambil piknik lihat matahari terbenam dari sebelah barat sana, sangat bagus sekali. Kalau pagi ini kurang pagi, biasanya jam 5 jam 6 itu yang paling oke di sini. Kalau pas lagi Arjuna kelihatan itu sangat luar biasa. Arjuna dan Semeru kalau pas pagi sangat luar biasa, bisa dilihat di sini gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ditinggal pembawa acara, langsung kepada Bapak Yon Wahyono. Iku MC, mari ngono apa MC? No akal ya, acaranya ini no akal. Terima kasih. Terutama saya ucapkan rasa syukur karena perhelatan ini menjadi luar biasa, karena anak kami tidak melok menjadi anak. Pinter anaknya, melek ke anaknya. Luar biasa Mas Yuda. Profesinya sebetulnya mirip saya dulu di lanskap. Cuma anak muda sekarang itu keren. Kalau kami dulu tuh one man show, bener-bener one man show.
gambar dhewe, digarap dhewe, duwike didun karo tukang kene oleh titik. Mas Yuda ini adalah anak masa kini. Kalau kita kan dia mungkin masih setengah Gen Z ya. Kalau kita ini termasuk Pak Bagus itu generasi gendeng. Soalnya dendeng kadang-kadang memel gitu ya. Itu ojo ditiru temenan ini. Nah, kehebatan anak sekarang itu setiap kerja itu pasti kolaborasi gitu. Yang saya dengar dari Mas Yuda kolaborasi. Sampai dosanya pun bergabung di sini, teman-temannya bergabung di sini. Jadi tidak hanya anak lanskap saja, tapi anak arsitek, anak sipil, semua bergabung di tempatnya Mas Yuda. Terima kasih kami diberi ruang gerak untuk kumpul-kumpul, ngobrol dan pameran. Itu penting. Kemudian tak luput juga yang luar biasa Mas Bagus dan Bu Wati. Kalau di sini itu kan acting rukun gitu ya, tapi kalau di rumahnya saya nggak tahu. tapi bagus ya, kalau pasangannya nggak pernah gegeran itu jantungnya sering lemah. Jadi mereka berdua itu jantungnya kuat pol ya. Tapi sayangnya Bu Wati itu begitu diperiksakan ke dokter internis ya, loh makanya Bu Wati itu nggak pernah sakit hati, soalnya hati nentek. Oke. Tapi saya nggak mendominasi ini. Saya mau izin, kami panggil senior kami angkatan pertama Mas Bowo dan Mas Handoyo untuk ke depan untuk memberi ya dikit. Mas Bowo sebentar sama Mas Handoyo biar teman-teman tahu bahwa puji Tuhan kakak kelas angkatan pertama seni rupa masih sehat. Monggo Mas Bowo, Mas Han. Ini yang tahu berdirinya seni rupa, monggo. Oh iya, makasih. Ini ngomong. Iya. Saudara-saudara yang berbahagia, tadi mohon maaf saya tidak bisa nyalami kabeh. Yang kedua saya mohon maaf banyak yang lupa namanya. Biasanya kalau puas kayak gitu ya, kepencet. Oke. Saya sebetulnya ketika berjumpa dengan jenengan dalam acara ini banyak serpian-serpian, potongan-potongan pengalaman. Saya ingin minta waktu sedikit aja. Yang pertama, seni rupa itu pendaftarannya dibuka tahun 67 ya. Saya keluar dari SMA tahun 65, nganggur 2 tahun. Dibuka, dosennya cuma 3, semua sudah pada di surga. Bu Dedi Winoto, Pak Haji Sucipto, Bu Handrawati ya, Buhan. Kami tidak punya kelas, terus karena tidak punya kelas, tidak ada bangku kuliah, itu nggak ada. Yang ada adalah bangku kaki 3 gitu, bundar gini,
dengklik gitu. Dulu ada perpustakaan ya di FKSS itu. Gitu. Tahun 68 Januari dimulai kuliah, terkenal dan sebagainya. Kalau tidak salah, nanti dikoreksi maksudnya. Angkatan pertama itu berjumlah 33 ya. 33 ya. Angkatan pertama berjumlah 33. Jadi ya nggak ngerti mau dibawa kemana ya. Silabus, kurikulum dan sebagainya itu masih bersama-sama mencari bentuk ya. Jadi belum ada penjurusan dan sebagainya. Nah, itu yang dari saya yang pertama. Puji Tuhan sampai sekarang masih berdiri dan berkembang dan akhirnya melahirkan anggota-anggota keluarga yang semacam ini. Saudara-saudara, saya agak romantis di sini ya, karena saya tiba-tiba sadar gitu bahwa Argasera bagi saya adalah sebuah rumah ya, omah. Nah, pertanyaan saya, opo aku pomah? Saya ingin berbicara syarat dari adanya rumah adalah adanya relasi intim ya antar anggotanya. Relasi intim itu adalah cinta, seperti cinta panjenengan dan saya kepada dunia seni, adalah rumah. Saya ada di dalamnya. Saya berelasi intim dengan rumah saya. Nah, pertanyaannya, kalau relasi intim itu adalah cinta, sejauh mana saya memberikan diri saya untuk harkat cinta ini dan apa keindahan cinta ini, tergantung penggalih panjenengan. Sejauh mana Anda menyerahkan diri, berdedikasi kepada rumah seni ini yang Anda pilih. Rumah itu tidak hanya dunia kesenian ini, tapi apapun yang menjadi identitas kita ya, menjadi dosen, jadi sejauh mana saya memberikan diri. Sebatang carbul untuk mengungkapkan keindahan areng itu dibuat dari rantingnya willow ya. Si ranting tadi itu baru bisa memberikan kualitas untuk mengungkapkan keindahan jika si ranting itu rela untuk dibakar dalam ukuran-ukuran kesadaran tertentu, akhirnya muncullah kualitas carbon. Itu adalah pengorbanan ya dari si ranting. Kita semua pada awalnya adalah ranting ya, kemudian kita merubah visi kita, akhirnya memberikan diri kita, bersedia dibakar. Bagus tadi itu cerita dolar, cerita macam-macam ya. Kebetulan saya tidak ya. Tapi saya tetap berusaha memberikan semangat pada diri saya sendiri, point of no return ya. Tidak ada titik balik. Ini pilihan saya harus seperti saya memilih anugerah terindah dari hidup saya, almarhum istri saya dijumpakan sejauh mana saya memberikan diri, sejauh mana saya memberikan diri untuk yang saya cintai. Moga-moga ilustrasi saya ini gak pakai ruwet ya, menangkap maksudnya. Sejauh mana saya sebagai seorang yang percaya kepada Gusti memberikan diri, apakah saya rela memberikan
pengorbanan, antara lain menghilangkan ego dan sebagainya, seperti ranting willow tadi itu yang dibakar sudah bukan lagi ranting, hijaunya nggak ada dan sebagainya, tapi menjadi alat untuk mewujudkan beauty, keindahan ya. Monggo sejauh mana kita memberikan itu, membangun spirit dari apa itu, kecintaan kita sebagai anggota keluarga ini. Karena banyak anggota, tapi kalau tidak ada relasi, ya cuma organisasi massa ya. Tapi kita ini adalah pribadi-pribadi pejuang nilai-nilai kultural ya, nilai-nilai terindah dari hidup. Yang terakhir tadi disebut banyak teman-teman kita yang sudah mendahului dan sebagainya ya. Anda pasti guru-guru seni rupa pasti ngerti ya, pasti ingat ars longa vita brevis. Ars longa vita brevis, karya-karya kebudayaan yang bernilai ars, karya kebudayaan itu bisa usianya lebih panjang dari usia manusianya. Karya-karya cinta itu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Jadi tolong nanti kalau kita dulu generasi, jangan cuma nambah anggota ya, tapi Anda menjadi saluran nilai-nilai pengalaman-pengalaman ini. Moga-moga generasi berikutnya tidak kehilangan jejak, bukan jejak data ya. Atau didirikan tahun berapa, bukan data itu, tapi makna. Mengapa saya tinggal di rumah atau pilih rumah ini? Ini perlu banget dedikasi, serah diri. Gak iso diregani rupiah ya. Itu cuma bisa dihargai oleh hati yang tulus. Yang terakhir kepada Mas Bagus, tadi Mas Bagus bertanya, apakah tangis, apakah sesal, apakah kehilangan itu ciptaan Tuhan? Saya sharing Mas, tidak mustahil kita dijumpakan dengan yang namanya kehilangan. Kayak saya barusan 100 hari ditinggalkan anugerah terindah istri saya, ibunya anak-anak. Saya dalam doa banyak merenung, ternyata itu salah satu cara sang kebijaksanaan itu mengajari saya tentang makna sejati dari keberadaan hidup. Saya berusaha tegar, kehilangan apakah ketidakhadiran, absence, atau tetap present, tetap ada yang hadir. Apakah present itu fisik begini? Kalau sudah nggak ketemu, apakah masih ada kehadiran itu? Seperti saya percaya kepada Gusti Allah yang tidak kelihatan itu, ya dok, padahal nggak ketok secara material. Tapi saya belajar untuk memahami hadir, present. Jadi sekali lagi, present, kehadiran itu tidak hanya wujudnya fisik. Disinilah keindahan itu muncul sebagai nada-nada, sebagai, saya belajar dari itu. Saya terima kasih atas simpati dan doa penjenengan semua ketika saya bagian dari rumah kita ini sedang dijumpakan dengan pelajaran hidup. Kematian, perpisahan, kehadiran adalah menunjukkan bahwa hidup itu punya makna dan tujuan. Seni, sains, religi, spiritualitas itu adalah
pintu-pintu halaman pertama untuk kita mengalami the truth, kebenaran dan keindahan. Ya, ini dari saya, mohon maaf saya agak berpanjang kata. Ars longa vita brevis, semoga karya-karya hidup Anda betul-betul karya-karya ars, bukan art ya, ars ya, ARS ya. Jadi karya-karya nilai kesadaran, nilai budaya ya. Moga-moga menjadi inspirasi bagi putra-putri penjenengan, anak cucu dan generasi berikutnya. Itulah legasi, itulah warisan yang disampaikan oleh para pelaku kehidupan termasuk seniman. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambil menunggu adzan, saya mohon anggota baru mana ya, anggota Argasera yang dikembangkan itu. 45 menit di Katolik Jiwa Center telah dikukuhkan anggota baru Argasera sebanyak 11 orang. Tepuk tangan. Yang nyalami ketuanya tok diwakilkan. Selamat datang di kamar pertama adalah kamar Argasera. Kamar kedua adalah kamar Cerbunger Argasera. Mana yang Cerbunger ya? Nah, Ibu, silakan saya beri ngomong, beri kesempatan ngomong sebentar. Nanti gantian gitu sambil menunggu adzan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tergabung di Cerbunger melalui Bapak Budi Yanto dan Ibu Joyce. Dan saya sangat tertarik karena dengan usia yang semakin bertambah, bapak-bapak, ibu-ibu tetap semangat, tetap mempunyai banyak aktivitas. Itu membuat satu inspirasi tersendiri bagi saya. Terima kasih. Nama Susana. Susana, karirnya apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, atau saya minta maaf, saya tuh tidak bisa ngomong. Iya, saya sudah tua, tapi merasa 17 tahun. Ya. Saya sudah pensiun, yaitu sudah 10 tahun lebih. Ya, dari SMA Negeri 1 tahun. Nah, sekarang ini keaktifan saya hanya nyanyi-nyanyi bersama beberapa grup dolan ini, ya pokoknya senang-senang cari imun. Kalau dulu masih ikut pameran di DLPR Malang apa, karena sekarang tambah buyutan, tangannya ini buyutan, jadi saya ya hanya nyanyi joget gitu aja, terutama ngefan Deddy Kempot. Ngaten nggih, kula Mentari Hadi Winoto. Oke? Angkatan tahun 75. 75. Oke, yes, thank you. Enggak. Ini langsung aja karena waktu mungkin singkat aja. Nama Ugo seni rupa itu masuk 75. Setelah keluar 80 karena ada perpindahan program dari saya lanjut niru kakak-kakak senior yang dari sarjana muda sudah dilalui masuk ke doktoral. Maksudnya begitu. Baru 1 tahun ada program baru, ya sudah ikut yang menguntungkan S1. Akhirnya selesainya agak lambat 5 tahun 80 langsung sudah diminta oleh bapaknya Mbak Titi itu Pak Ros, suruh batu-batu, ini mancuk di batu
jadi guru batu, tapi saya senang lulusannya batu itu banyak yang jadi seniman. Ya alhamdulillah akhirnya pondok seni itu bisa jalan di batu itu dengan baik. Itu saya ikut awal-awal untuk itu. Saya kira itu aja. Jadi saya aktif di aktivitas ya pendidikan lah, mulai sampai diberi kepercayaan kepala sekolah juga 10 tahun kemana-mana keliling sampai Malang Selatan habis, terus terakhir di Batu jadi pengawas IGO. Terima kasih. Assalamualaikum. Sugeng siang semua. Sugeng siang juga. Terutama yang senior dan selalu ingat dengan saya. Membuat saya terharu karena apa? Saya termasuk adik yang nakal. Kadang diajak, diundang, ada saja alasannya yang Mbak Mati, Mas Yon juga. Selalu ngajak ketemuan, nggak bisa, saya minta maaf. Ini seminggu yang lalu betul Mas Yudo sakit, lalu 3 hari yang lalu saya demam. Sebenarnya saya juga belum bisa hadir, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih indah. Karena apa? Pertemuan yang seperti ini mahal harganya, sangat mahal, dan terkondisilah kita semua di sini sebagai umat Allah yang akan diberi panjang umur karena senantiasa mengingat satu dengan yang lain. Terima kasih banyak undangannya Mbak Mati, Mas Bagus. Terima kasih. Saya Susan. Saya tadi lupa angkatan berapa. Saya tanya sama adik. Aku angkatan piro karena 1,5 tahun yang lalu anak Barat Kapudut itu saya linglung. Saya linglung Selasa, saya bilang Rebo, Kamis saya bilang Minggu. Itu keadaan saya, tapi Tuhan beri saya kekuatan, saya masih bisa datang. Dan kegiatan saya sekarang sudah nggak mengajar kayak Mas Kuku. Saya sudah tinggalkan SMA dan SD Panderman dan SMA langsung. Saya banyak aktivitas pelayanan di gereja, dan 3 anak-anak saya juga, maaf tinggal 2, itu seniman musik semua. Mereka juga memberikan kekuatan kepada kami berdua datang rumah, karena reuni itu paham katanya. Bisa ketemu sekarang belum tentu bisa ketemu next time. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya terima istri saya. Ini jodoh seangkatan, bukan seangkatan sih, seargasera. Adik angkatan di Pak Dewi. Jadi ceritanya saya ke sini dulu itu juga dengan Tuhan ya. Saya ketemu Mas Anda dari Gajah ke sini lupa. Kemudian yang pertama kali saya waktu itu Rupa mengadakan kunjungan ke Blitar, Aslinya Wali Kota Blitar, dan acara-acara musik, audition, lukisan, dan lain-lain itu. Kebetulan saya bisa membantu waktu itu musik ya. Dan tapi setelah acara di Blitar itu sukses lah istilahnya. Teman saya Mas Dito kuliah di seni rupa. Di waktu itu saya sudah lulus dari Akademi Jurusan di Jakarta 73 lalu 74 ini 73 ini yang saya mengikuti acara di Blitar, kemudian 74. Oleh karena saya juga masih muda, belum aja tak punya mana di seni rupa saja. Terus sampai saya praktek ngajar biasa sama 5 Belanda. Dari situ kemudian saya terputus gitu, karena saya harus memandang hidup ke depan ini. Waktu itu saya sudah dekat dengan istri saya sekarang ini. Yang menentukan itu begini, Mas Yudo kalau kerja dan jadi guru, ya.
karena kerjanya ada mejanya. Wah, dari situ saya gelisah ya. Waktu itu saya tinggal bikin paper skripsi waktu itu ya. Karena saya harus ini, untuk hidup saya ini nanti gimana? Sudahlah, saya terpaksa nggak menyelesaikan skripsi saya, kemudian saya cari kerja mana-mana. Ya, saya ketemu 76, 77. Kemudian saya nabrasin akhirnya tahun 79 saya dapat kerja di Dinas Pendapatan Provinsi dari sana. Nah, kemudian tahun 80, 79, 80. Kemudian saya meresmikan pernikahan dengan istri. Nah, setelah itu saya hidup sebagai pegawai negeri yang sehingga untuk kehidupan keseharian saya itu untuk lukis dan lain-lain itu sedikit demi sedikit saya tinggalkan. Jadi ada musik, ada nyanyi itu tetap bersama istri. Jadi ya, terima kasih saya untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak-mbak dan Mas-mas. Saya memperkenalkan diri, saya Amrit, angkatan 79. Akan tetapi saya sangat merasa dekat dengan Mas-mas dan Mbak-mbak. Adalah Bapak Mas Agus yang sudah 2 tahun yang lalu sudah berpulang. Kemudian aktivitas saya saat ini adalah menikmati kehidupan saya sebagai seorang eyang dengan 1 anak dan 2 cucu. Alhamdulillah, benar. Selamat siang, nama saya Titik. Saya angkatan 77. Saya ke seni rupa itu karena dulu saya SMP menggambar itu kok diberi nilai baik sama guru saya. Terus saya kepingin, senang, hati saya senang. Terus setelah itu setelah dari SMP saya ke SKKA karena kepengen jahit. Nah, setelah dari SKKA saya punya pikiran gini, sekolah yang ada jahitnya yang bisa meneruskan. Nah, setelah itu akhirnya saya meneruskan ke seni rupa. Bersamaan dengan itu karena saya buntut bapak saya. Setelah selesai dari seni rupa, sebelum selesai seni rupa, saya tetap buntut bapak saya, yaitu ngajar di SMA 4 jadi GTT. Setelah dari GTT, SMA 4 itu mengadakan filial SMA 7. Saya kepingin ditempatkan di SMA 7 karena tempatnya itu luas. Kalau di SMA 4 itu kan hanya ketemu dinding-dinding saja, saya nggak suka. Nah, setelah sekian lama saya pensiun, saya hanya menikmati hidup begitu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk kakak-kakakku semuanya, baik mbak ataupun mas yang ketemu hari ini di sini. Saya cukup senang sekali. Kalau mungkin masih ada yang ingat ya, Mbak Amrin, Mbak
titik Uun itu yang masih ingat karena sering ketemu dengan saya. Nama saya Endang Ristiawati, masuk di seni rupa tahun 1980. Setelah lulus, mungkin malah sebelum lulus, saya sudah ngajar di Blitar. Akhirnya sampai lulus, sampai jadi PNS, sampai purna sekarang tetap di Blitar. Seperti itu. Biarpun aslinya bukan orang Blitar sebenarnya. Nah, setelah pensiun akhir-akhir ini kegiatan saya kalau dolan ya mungkin sama Bu Un, sama Mbak Andit ini. Kalau yang hari-hari lain ya mungkin job saya masak, dunia saya masak ya itu. Kemudian kalau kegiatan sehari-hari saya berkecimpung jadi relawan di KPIHU kita. Seperti itu sampai sekarang berjalan. Mohon maaf itu yang bisa saya kerjakan. Mungkin kalau prestasi saya tidak bisa menyampaikan, yang bisa menilai prestasi saya orang lain, bukan diri saya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk IKIP Malang itu tahun 79, tapi tidak sama dengan Bu Amrit. Bu Amrit S1 dari awal, saya sarjana mudanya sebetulnya dari IKIP Jogja. Saya dari IKIP Jogja itu masuk tahun 73, lulus sarjana muda 75. Kemudian ada penawaran dari Perindustrian Jawa Timur untuk menjadi penyuluh PPS, penyuluh pengrajin spesialis desain. Terus dikuliahkan di seni rupa ITB Bandung. Karena tertarik ke situ sehingga kuliah saya di IKIP Jogja waktu itu program sarjana itu 5 tahun kalau nggak salah. Jadi sarjana istilahnya doktoral kalau nggak salah. Nah itu saya tinggal, sudah 1 semester selesai, saya tinggal masuk perindustrian karena tertarik kok ada acara kesana. Saya coba PDB dari 6 bulan dan disekolahkan gratis. Ya sudah balik ke Perindustrian Jawa Timur, ditempatkan di Malang. Mungkin nasibnya juga begitu. Sampai di Malang, saya dengar ini ada program S1 4 tahun. Terus saya melanjutkan aja di Malang. Akhirnya bersama dengan Pak Mistaram, ada Bu Nunu Giari, dosen UNESA, kemudian Pratiknyo, terus Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu, terus siapa Isam, banyak dulu angkatannya. Cuma tahun 79 sampai tahun 80, jadi hanya 2 tahun, sehingga saya banyak yang tidak mengenal saya, karena saya di Malang itu 2 tahun. Kemudian yang terakhir masih melanjutkan pendidikan bareng dengan Pak Mistaram ini ke Semarang. Jadi saya kalau dihitung itu tiga perguruan tinggi, 3 kampus, kampus Jogja, kampus Malang, Semarang. Gitu. Ya lulusnya bareng. Ya gara-gara Iksan itu kalau saya lihat dari mahasiswa dulu, dia itu sebagai penghubung antara generasi yang senior sampai yang mahasiswa itu. Saya tertariknya ke Iksan gitu. Saya kuliah juga dipaksa oleh Iksan karena waktu itu dosen jumlahnya hanya 12. Kalau jumlahnya nanti lebih dari 14, maka sistem kuliah di Semarang itu sistem apa namanya, block time ya. Nah, bisa kuliahnya itu di Malang, bisa di Semarang gitu. Jadi yang ngatur kuliah itu mahasiswanya waktu itu. Sehingga kurang beberapa itu, kita masuk, Iksan itu mau ngajak masuk, saya ikut masuk, ya udah ikut aja. Sedangkan menurut saya udah kerja di SMA 2, tidak ada manfaatnya sebenarnya, tapi saya coba aja. Ya itu pengalaman dari kenapa saya masuk di keluarga Argasera. Sebenarnya Argasera itu sudah lama. Kalau di Jogja itu namanya Jam.
Kami dosen, alumni dan mahasiswa, sehingga di sana itu dekat sekali. Nah, di sini saya dengar sudah ada dasira, jadi saya nggak usul apa-apa. Mudah-mudahan dasira ini bisa lebih banyak lagi menghimpun keluarga mahasiswa seni rupa yang lebih banyak lagi sehingga lebih ramai. Saya kira itu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin saya lebih senang memanggil Mbak dan Mas saja karena senior saya. Tapi saya nggak berani memanggil Mas ke Pak Pak Mistaram, Pak Yon, Pupur. Saya nggak berani manggil Mbak ini saya. Pak Bagus, karena saya anak didiknya dulu. Kemudian alhamdulillah salam sehat untuk semuanya. Ini karunia mungkin ya untuk bisa kumpul lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi untuk berkumpul lagi berikutnya. Nama saya Lukman tadi, saya angkatan 85 masuk seni rupa. Jadi jauh. Terima kasih Bu Pur, terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Berarti 68 sampai 68 sampai 85 api, 8-nya jejer. Oke, nggak boleh pergi dulu. Itu loh yang di belakangmu itu loh pas ulang tahun. Ayo, kasih selamat dong, kasih selamat yang ulang tahun. Mas juga. Alhamdulillah Mas juga di Padanya usia. Selamat juga menjadi anggota baru. Sukses selalu untuk Mas Judanya. Ale, silakan. Sudah selamat, sudah siap menjadi anggota. Kami persilakan duduk dulu. Ya. Kita nyanyikan sesuatu. Kita nyanyi semua aja. Saya juga minta yang dompleng ya. Yang dompleng ulang tahun. Pak Joyce. Ayo. Dulu, Sunari. Yang ulang tahun bulan Mei, Juni. Ulang tahun apa? Yang ulang tahun Mei, Juni, Juli. Maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Disebutkan yang ulang tahun. Yang ulang tahun hari ini kemarin lahirnya itu Pak Juda. Mana Pak Juda? Keto aku juga anakku. Ini yang persis ulang tahunnya. Kemudian yang lalu sebutkan sendiri. Mbak Ani, Mbak Nunu, Mbak Nunu. Oh ya Mbak Nunu, Mbak Joyce, Mas Yudo, Mas Sunari, Mbak Ismi, Mas Mikno. Bagus. Satunya di sana. Itu hadiah ini Gunung. Kemudian yang ini hadiah dari ibu sama bapak juga. Tara mana ya Tara? Itu hadiahnya dikasihkan dong ke Om, ke Pak D. Kasihkan ke Pak D tuh. Ini kasihkan ke Pak D itu. Ini dari Sambada sama Nadia. Apa tahu? Madu. Ini dari Ingo, dari Ingo ini. Terus pokoknya rahasia ini. Rahasia, sesuatu yang kaget deh nanti kalau buka. Mbak Andri katanya mau ngasih, mau enggak? Pak Sunari sama Pak Bagus. Iya, Pak Bagusnya di sana. Ini ada hadiah toko teman-teman Argasira mulai kemarin urunan yuk. Urunan gambar, melok gambar. Ini hadiah dari teman-teman Argasira kemarin urunan 1000-an untuk beli cat dari kanvas. Moga-moga menyenangkan juga. Ini dari Bu Andri. Bingung kan deh kayaknya. Taruh di bawah aja. Dari Bu Andri, monggo. Ke Pak Bagus diwakili anak ibu sampai bingung gawane. Pak Bagus itu piye toh? Pak Sunari yang dapat. Aduh mek wong loro aku gak ini Mbak. Padahal aku wis ulang tahun loh. Iya, wis. Pak Bagus di sana. Diwakili anaknya mana Sambada? Iya, di sini aja. Diwakilkan ya, anaknya Ragil. Nih. Ini kan. Iya dibuka ya. Kudu buka hari ini. Iya, yang di situ nggak usah dibuka. Yang Mas Nari dibuka sudah. Yang ini, yang khusus dari Blitar yang dibuka. Yang lainnya nanti nggak usah, udah kelihatan dari luar apa isinya. Ini sudah difoto kan? Wow, lah kok malah ganteng. Iya, selamat ya, selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, kuat, banyak rezeki. Apalagi? Rezekinya banyak, turah lah. Wah, kan dikekno nang Argasira nek ora ya. Digawe pertemuan berlimpah-limpah. Oke. Oke. Begitu.